Mobil rombongan Gubernur Kalimantan Timur masuk jurang sedang melintas di jalur hutan tanaman industri Desa Tuanatuha, Kenohan, Kutai Kartanegara. Salah satu mobil rombongan Gubernur Kalimantan Timur terperosok ke parit di Kabupaten Kutai Kartanegara. Mobil rombongan Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud, terperosok ke dalam parit saat kunjungan kerja ke Kabupaten Mahakam Ulu. Mobil terperosok ke dalam parit saat rombongan Gubernur Kaltim melewati jalur perusahaan hutan tanaman industri yang penuh debu. Debu yang tebal membuat jarak pandang pengemudi terbatas hingga akhirnya jatuh ke dalam parit. Dalam insiden tersebut, 3 orang di dalam mobil terdiri dari sopir, staf, dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan atau Atbang 1 Pemprov Kaltim dievakuasi dengan selamat. Karena kondisi tanahnya tanah kepasiran, lalu jarak pandangnya juga sangat terbatas. Tetapi kecepatan kami tidak melebihi dari 40 km per jam. Karena kondisinya ada provider, ada apa segala, dan kondisi jalan yang tidak memungkinkan kita tidak dengan kecepatan yang tinggi. Tapi alhamdulillah kami. Memang sih kecelakaan itu kita nggak pernah tahu. Tapi udahlah, nggak usah bertele-tele. Jalan tuh jelek karena masih berbentuk tanah atau ya bukan aspal lah ya. Ngebul dong, apalagi rombongan pasti kecepatannya kan tinggi kalau gue lihat tadi tuh. Ngebul, jadi nggak kelihatan tuh ada lubang, ada jembatan. Yang aspal aja kecepatan tinggi tuh kadang-kadang lubang nggak kelihatan lah, apalagi ini yang belum aspal. Kalian perhatiin gak jalannya aja? Ini nggak kebayang komentar netizen nih, ada 4.985 komentar, hampir 5.000 komentar. Makanya jalannya yang dibagusin, bukan mobilnya yang dibagusin. Gue bilang juga apa? Sebenarnya ini disengaja tahu biar mobil yang 8M itu bisa dipakai. Akhirnya ditegur presiden juga. Terus ini tanggapannya lucu banget. Ya seperti yang kita tahu ya, penjaga-penjaga marwah ini wali kota dan gubernur, dan ini salah satunya gubernur dari Kaltim yang marwahnya pengen banget dijaga dengan mobil yang mahal, padahal cuma buat mobil dinas doang. Akhirnya mulai ditegur sama Bapak Presiden. Jadi di acara kemarin yang akhirnya dia juga diwawancara sama si Najwa, akhirnya dia ngomong nih, Bapak Presiden kita nih Prabowo, dia bilang banyak juga yang namanya gubernur dan wali kota itu tidak menggunakan dana sebijak-bijaknya. Karena ternyata nyampe ke presiden nih kabar mengenai mobil dinas yang dipakai harganya 7M. Presiden aja bilang bahwa mobilnya dia tuh paling 1M. 1M-nya itu pun gara-gara udah dimodif dengan kaca anti peluru dan sebagaimana. Karena emang perlu ya, namanya presiden gitu kan, security-nya harus lebih mantep. Nah, dia masa logika antara nyewa sama beli, lebih murah beli aja dia kagak nyampe. Tetapi ini hal positif yang boleh lah kita kita respon positif juga. Akhirnya Bapak Gubernur Kaltim ini akhirnya dia setuju dengan arahan presiden. Jadi dia nggak jadi itu untuk membeli menyewa mobil mewah tersebut. Lagian bukan kalau mau jaga marwah, lo kerja yang bener aja, iya gak sih? Tahu kan kenapa harus beli mobil 8M? Biar cocok sama. Wahai warga Kaltim, saudara-saudaraku di sana, salam dari saya orang Jawa Barat. Cuman satu saya mau nanya buat warga Kaltim, apakah Anda merasa bangga punya gubernur dan ibu gubernur seperti kayak gini? Potongannya ibu gubernur percis seperti sudarela, ya, giliran jalan, aduh, ibu, bapak, betulin jalan dulu, baru kayak pangeran dan bidadari. Potongan kayak gini juga kalau jalan hancur mah bu, tetap aja biar kalau ibu jatuh ke lumpur itu parah kan bu, udah di make up mahal-mahal, baju mahal-mahal, mobil 8M tapi jalannya jelek. Salfok di tempat sepatu masjid kabupaten berderet sepatu harga belasan juta sampai puluhan juta. Teman-teman pernah salfok juga nggak seperti itu? Saya pernah mengalaminya teman-teman di salah satu kabupaten di provinsi yang saat ini sedang beken dibicarakan, yaitu Kalimantan Timur, yang gubernurnya meminta mobil dinas seharga 8, miliar dolar.
Ceritanya, itu minggu Jumat pertama saya sholat Jumat setelah dimutasi ke kota itu, dan saya yang biasa membaca brand-brand, karena kita kan orang bank itu harus tahu brand untuk, ya jangan putus pembicaraan ketika kita berbicara dengan orang-orang kaya ya teman-teman. Kita ya minimal tahu juga sambil berhalu-halu memiliki itu suatu saat. Dan ketika saya sampai di masjid itu teman-teman, saya buka sepatu, saya lirik, kiri kanan saya penuh dengan sepatu-sepatu berluti, John Lobb, Louis Vuitton, Belly, yang selama ini cuma menjadi angan-angan saya untuk saya pakai. Saya di situ langsung minder sekaligus optimistis. Optimistisnya apa? Karena kalau kita orang perbankan berarti kita cari orang yang berduit. Orang berduit identik dengan luxury brand. Ya enggak? Nah, bener aja teman-teman. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan kemudian akhirnya saya tahu siapa orang-orang yang memakai sepatu mahal itu. Mereka ternyata adalah PNS di instansi-instansi yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, teman-teman. Kabupaten terkaya di Indonesia. Saya takjub sekaligus gembira. Saya punya calon nasabah yang kaya-kaya nih. Dan benar teman-teman, pada akhirnya berjalannya waktu, berbulan-bulan sampai tahunan kemudian, akhirnya saya akrab dengan mereka. Dan tahulah, ternyata mereka itu menjadikan PNS sebagai profesi sampingan, sebagai status, karena status PNS tetap bergengsi di mata mereka. Dan sumber penghasilan utama mereka adalah di tambang. Mereka punya tambang, mereka punya puluhan hektar kelapa sawit. Dan itu rata-rata teman-teman. Tapi apakah kemudian Kaltim sejahtera itu? No. Itu permukaan. Elitnya sejahtera, masyarakat biasanya menderita. Dan itu adalah masalah klasik di negara kita. Kita lihat saja dari infrastruktur ya teman-teman ya. Di kota Tenggarong itu aja, waktu itu ya, waktu saya di sana. Jalan-jalannya itu mulus di tingkat kota. Kita anggap ini sebagai tingkat elit. Kotanya elit. Begitu kita jalan 10 menit, 60 menit keluar dari kota Tenggarong, maka kita akan ketemu dengan jalan-jalan yang berjerawat, jalan-jalan yang bopeng, aspal yang terkelupas, kubangan, bahkan lumpur-lumpur yang bisa membuat kendaraan kita itu berbalik arah sendiri. Karena mencoba untuk melawan lumpur yang penuh di jalan. Saya pernah ngalamin, hampir terperosok masuk ke Sungai Mahakam. Bahkan lagi teman-teman ya, ada satu kecamatan di Kutai Kartanegara waktu itu ya, namanya Tabang. Untuk ke sana kita harus naik klotok, perahu, tok itu, melewati Sungai Mahakam sampai di hulu sana. Itu jaraknya 7, 8, 9, 10 jam perjalanan naik perahu. Bayangin, orang-orang dari kecamatan itu untuk turun ke kota Tenggarong, ibu kota Kutai itu harus menempuh 2 hari, 3 hari untuk bolak-balik teman-teman. Cuma untuk mengurus satu keperluan finansial misalnya, atau menarik uang, atau melakukan atau mencari barang-barang yang mungkin tidak ada di kecamatan mereka. Dan itu kita baru bicara satu kabupaten. Kita belum bicara soal Sangatta, kita belum bicara soal Berau, kita belum bicara soal Kutai Barat, kita belum bicara soal Tanah Grogot, kita belum bicara soal Penajam. Dan itu semua adalah kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Timur yang infrastrukturnya waktu itu ya teman-teman, yang setahu saya. Dan saya masih yakin sampai sekarang itu masih belum merata, mengingat setelah kejadian 8, miliar ini banyak sekali orang memposting tentang jalan-jalan yang mereka tempuh yang sama sekali tidak masuk akal. Masih seperti sungai lumpur. Jadi jika gubernur itu membicarakan tentang marwah, yang dia bicarakan itu marwah apa? Marwah masyarakat Kalimantan Timur ataukah gengsi kelompok dan keluarga? Karena menurut saya masyarakat Kalimantan Timur itu marwahnya tidak terletak pada seberapa mewah pejabatnya, tapi seberapa sejahtera masyarakatnya. Masyarakatnya sekaya apa?
semampu apa untuk memenuhi kebutuhannya, segembira apa mereka berkendara. Itu yang penting kan, bukan dari bagaimana perasaan dari pejabatnya menduduki kursi kulit empuk dari kendaraan super mewah. Bukan itu, masyarakat mana mau tahu. Kalau perlu kamu jalan kaki, kalau perlu kamu naik kuda, bodoh amat. Yang penting kita sejahtera, karena untuk itu kamu dipilih.